Jadi Mas Ahaye jadi cawapres. Hanya Tuhan yang tahu. Cawapresnya siapa dulu nih? Anies atau Ganjar? Karena kan Mas Ahaye sempat satu bertemu dengan Mbak Puan. Setelah bertemu Mbak Puan, nama Mas Ahaye disebut sebagai salah satu kandidat calon wapres Ganjar. Saya merasa terhormat pertama-tama tentunya kalau ada yang memperhitungkan, mempertimbangkan, termasuk juga tentunya dari Mbak Puan Maharani ketika itu atas nama PDIP. Inilah yang sehat ketika demokrasi diberikan jalannya. Yang tidak sehat ketika harus dipaksakan. Oke. Hanya si A atau si B yang boleh, yang lain jangan. Tapi Mas Anies sendiri mengajak Anda berdiskusi soal nama bakal cawapresnya. Tentu kita berdiskusi, berdialog. Baik dilakukan secara bersama-sama 3 partai dengan capres kita maupun perorangan ataupun secara terpisah. Saya sendiri memiliki komunikasi yang sangat baik dengan Mas Anies, bisa diskusi setiap saat, kapanpun, bisa di rumah beliau, bisa di tempat ngopi, kadang-kadang malah Mas Anies datang ke rumah saya. Nah tentunya ya adalah obrolan-obrolan itu. Tapi sekali lagi saya nggak ingin masuk terlalu jauh ke sana, karena kami sudah sepakat asalkan pada saatnya bisa dijelaskan dengan rasional, dengan baik kepada semua. Terkait pilihannya itu? Terkait pilihannya. Bagaimana Anda sendiri melihat nama-nama yang muncul belakangan disebut-sebut sebagai pendamping atau disanding-sandingkan lah begitu dengan Mas Anies? Kan ada beberapa nama ya, misalnya Khofifah, ada Yeni Wahid. Saya kenal baik dengan semuanya. Saya pikir beliau-beliau itu adalah tokoh-tokoh, figur-figur yang juga memiliki kapasitas dan juga pengalaman yang baik, tetapi sekali lagi saya tidak ingin terlalu berkomentar jauh karena saya juga mengembalikan sebetulnya itu kepada Mas Anies sebagai capres kita. Dan Demokrat berada dalam posisi siapapun nanti yang akan dipilih oleh Mas Anies, Demokrat akan tetap bersama dengan koalisi perubahan ini. Itu tadi, kalau kita bisa mendengarkan penjelasannya, misalnya si A karena kriteria 1 oke, 2, 3, 4, 5 plus 0 tadi oke semuanya, siapapun itu orangnya, monggo. Artinya kita satu frekuensi dan satu energi dan visi yang sama. Tapi kalau ada yang mengatakan pokoknya harus si A, pokoknya jangan si B, tanpa alasan yang jelas, nah itu yang kita pertanyakan. Ada yang melakukan seperti itu di tengah koalisi perubahan, Mas? Ya, kita tahulah bahwa di sana-sini ada saja wacana-wacana seperti itu. Tapi ini wajar. Saya merasa bukan sesuatu yang sangat buruk, karena dalam politik ya begitu. Tetapi saya masih berharap dan memiliki optimisme pada akhirnya ketiga partai dalam koalisi perubahan ini punya tujuan yang sama. Kita ingin sukses, sukses besar, dan tentunya sukses bersama. Tapi Demokrat, kalau kita bicara secara keseluruhan itu mendorong Anda yang mendampingi Anies Baswedan. Saya pikir sesuatu yang sangat wajar dan rasional. Para kader juga melihat peluang, dan itu juga terbaca sebetulnya, Mbak Niluh juga pasti mengikuti survei-survei. Kompas sendiri punya Litbang Kompas, yang artinya juga bisa secara rasional menghadirkan simulasi-simulasi. Dan itu memperkuat aspirasi dari kader Demokrat. Sehingga ketika di sana-sini ada yang mengatakan, ya AHY juga pantas untuk diperhitungkan, dan lain sebagainya, menurut saya itu sesuatu yang komentar yang rasional, komentar yang juga terukur. Bagaimanapun, Mas Anies sebagai capres nanti yang milih kan rakyat. Bukan partai politik, bukan elit politik. Jadi biarkan rakyat yang mengaudit proses pemilihan cawapres ini juga. Karena pada akhirnya harus menangkan suara rakyat. Disinilah akan menjadi tantangan tersendiri buat Mas Anies. Saya paham tidak mudah, kompleks, dan harus benar-benar secara matang mengambil keputusan itu. Tetapi juga wajar ketika banyak harapan. Jangan terlalu lama mengambil keputusan ini, karena... Nah, itu yang ingin saya tanyakan juga. Demokrat kan inginnya cepat-cepat. Kenapa, Mas Ahaye? Apa yang dikhawatirkan oleh Demokrat? Bukan hanya Demokrat, tapi Demokrat benar berharap tidak ada waktu yang tersia-sia. Saya hampir setiap hari, Mbak Niluh, menerima berbagai kalangan dari berbagai daerah yang bertanya sekaligus mendesak, Mas Ahaye harus segera sampaikan kepada koalisi perubahan, kepada capres kita agar segera dideklarasikan secara formal. Kami semua menunggu. Kami semua sudah siap. Dan Mas Anies sangat meyakini sebetulnya bahwa waktu itu sangat berharga. Kalau secara formal, KPU menetapkan hanya 2,5 bulan, kurang lebih masa kampanye. Jadi untuk menyambangi 38 provinsi, 514 kabupaten kota,
200 juta lebih pemilih kita nanti tidak mungkin bisa dilakukan dengan waktu yang sangat sempit. Terlalu bahaya kita berasumsi bahwa masyarakat itu sudah memahami agenda perubahan kita. Karena saat ini juga banyak sekali hoax, black campaign yang berkembang bahwa perubahan itu dimaknai sebagai mengubah tata negara yang sudah baku, yang harusnya dipertahankan. Itu tidak benar. Tidak benar. Jadi bukan mengubah dasar negara, bukan sama sekali. Kita tidak akan menegasikan, menihilkan apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan hari ini. Presiden Jokowi dengan pemerintahannya tentu telah berbuat. Tapi kami juga punya hak mengatakan ada sejumlah permasalahan fundamental negara hari ini yang harus dicarikan solusinya. Harus diubah dan diperbaiki. Ekonomi kesejahteraan, keadilan dan penegakan hukum, masalah kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup. Kemudian urusan demokrasi dan kebebasan rakyat, dan yang kelima itu terkait dengan tata kenegaraan dan etika pemerintahan. Jadi kalau dibilang bahwa koalisi perubahan ini akan mengarahkan pemerintahan berbeda atau tidak melanjutkan program-program yang dilakukan oleh Presiden Jokowi saat ini, itu tidak benar. Semangatnya adalah kalau ada yang baik, kita nggak akan pernah malu dan sungkan mengatakan itu baik untuk melanjutkan dan ya meningkatkan. Tapi kita juga harus jujur, bangsa kita harus jujur, ada sejumlah permasalahan fundamental yang harus segera diperbaiki. Mas Ahaye, saya kemarin habis dari luar kota, keluar bandara, lihat ada baliho Mas Ahaye dengan Mas Anies. Pun di mana-mana kita melihat seperti itu. Itu apa sih maknanya, Mas? Maknanya adalah itu sebuah ekspresi harapan dari kader Demokrat dan juga banyak kalangan masyarakat lainnya, bahwa kalau koalisi perubahan ini benar-benar bisa berlayar dan pemimpin perubahannya benar-benar mampu membawa kemenangan, maka struktur dan kader Partai Demokrat termasuk calon-calon anggota legislatif didukung oleh simpatisan, simpul-simpul relawan, gerakan-gerakan rakyat di bawah itu siap bersama-sama untuk mengusung perubahan tadi. Apakah itu salah satu juga bentuk tadi mendesak Mas Anies, ayo dong segera diumumkan? Ada yang membaca seperti itu, dan saya sendiri tidak melihat ada yang salah di situ, dan saya juga melihat partai-partai lain juga melakukan hal serupa. Jadi artinya di sini ada harapan segera bisa jadi, betul, dan segera kita bisa bergerak bersama. Besar peluang Anies Ahaye di Pilpres 2024. Menurut Mbak Niluh gimana? Begini, kalau saya nggak mau menjawab ini karena yang tahu berapa besar kans itu ya tentu Mas Anies sendiri. Ya, saya hanya menitipkan harapan besar dari seluruh kader Partai Demokrat bahwa pilihan beliau benar-benar yang dirahmati, dalam arti juga menjadi bagian dari perjalanan takdir, karena sama-sama kita ingin menjemput takdir. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi dalam 1 minggu, 2 minggu ke depan, 1 bulan, 2 bulan ke depan. Yang jelas kita semua berikhtiar di situ. Hotel effect diperlukan, dibutuhkan tentu, dan itu menjadi target tentu saja ya Mas Ahaye ya, ketika kita menentukan dukungan mau kemana. Apakah Demokrat sudah merasakan, terasa ini dengan mengusung Anies Baswedan? Belum, kalau kita belum deklarasi. Jadi itu makanya kenapa harus disegerakan? Salah satunya. Tapi kita bukan hanya berargumentasi seperti itu, tetapi kita lebih concern masalah waktu yang semakin berkurang, padahal kita harus semakin turun ke lapangan. Kalau ini bisa segera dideklarasikan secara formal, menepis semua keraguan, termasuk masyarakat pro perubahan, relawan, akhirnya makin mantap, makin siap, dan ya mudah-mudahan dampak positifnya pada nilai elektabilitas dan terkonversi pada pemilihan nanti. Baik. Suara real di TPS. Jadi Demokrat maunya bulan ini ya Mas ya? Kita berharap, Mbak Niluh, ada percepatan. Tapi percepatan yang saya maksudkan bukanlah ketergesa-gesaan, gerasa-gerusu sehingga nggak ada artinya juga. Itu kan hanya masalah waktu, momentum. Tetapi juga jangan sampai, kalau gitu nggak perlu cepat-cepat. Ya bukan begitu juga. Kita ingin segera, tapi segera itu benar-benar decisive, benar-benar sebuah momentum yang begitu kita ambil, maka itu akan menjadi ledakan dan sekaligus menjadi gelombang besar bagi perubahan di Indonesia. Hitungannya harus matang. Harus matang. Baik. Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, terima kasih sudah berbagi pandangan di Niluh. Sehat selalu Mas Ahaye. Terima kasih Mbak Niluh.